Ada ungkapan yang mengatakan bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Oh, itu sungguh benar. Firman Tuhan juga menegaskan dalam Imamat 19 ayat 16 bahwa fitnah itu mengancam hidup sesamamu. Jangan memfitnah. Mengancam kehidupan, merusak kehidupan orang lain. Bagaimana tidak? Banyak orang yang kehidupannya dirusak akibat fitnah. Akibat fitnah, sebuah persahabatan menjadi rusak, orang kehilangan teman atau sahabat. Akibat fitnah, sebuah rumah tangga bisa menjadi retak, orang kehilangan suami, istri, atau anak-anak. Akibat fitnah, suatu karir bisa menjadi berantakan. Ada orang kehilangan pekerjaan dan masa depannya tiba-tiba menjadi suram. Akibat fitnah, nama baik seseorang bisa dirusak. Ia kehilangan kepercayaan, kehilangan apresiasi, dan bahkan reputasinya. Fitnah itu serius. Fitnah itu jahat. Itu sebabnya surat Yakobus mengingatkan kita agar jangan saling memfitnah. Bahkan pemazmur dalam Mazmur 15 mengkaitkan fitnah dengan ibadah. Siapa orang yang boleh menumpang dalam kemah Tuhan? Orang yang boleh disebut orang beribadah? Salah satu kriterianya adalah orang yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Orang yang tidak berbuat jahat terhadap temannya. Orang yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Ayat yang ketiga. Fitnah itu jahat. Fitnah itu mengancam kehidupan orang lain. Oleh karena itu, firman Tuhan dengan tegas melarang kita untuk memfitnah. Namun harus diakui, sayangnya, kehidupan ini banyak menjadi rusak dan kacau oleh karena fitnah. Oleh karena orang menyebarkan fitnah. Apalagi sekarang, penyebarannya sangat ditopang oleh media dan teknologi. Orang lempar batu sembunyi tangan, menggunakan nama-nama samaran. Orang memalsukan akunnya orang lain. Orang memalsukan nomor telepon atau WA-nya orang lain. Orang menyebarkan fitnah, menyebarkan kebencian, menyebarkan rasa tidak suka melalui fitnah demi fitnah. Tidak heran banyak orang menderita karena difitnah. Bahkan ada orang berani membuat video kesaksian yang palsu. Fitnah. Sekarang bagaimana jikalau kita, Anda atau saya yang mengalami difitnah orang? Oh, tentu saja pasti hati kita sakit, geram, marah, dan seterusnya. Tetapi, mari kita memperhatikan beberapa langkah berikut ini untuk kita pertimbangkan manakala kita mengalami difitnah orang. Langkah pertama, introspeksi. Biarlah itu menjadi kesempatan untuk kita mengintrospeksi. Sampai di mana kebenarannya, dan sampai kita diyakinkan bahwa kita tidak bersalah, kita benar, maka itu berarti fitnah yang menyerang kita. Jelas itu fitnah.
Langkah yang kedua adalah sesudah kita tahu bahwa itu fitnah, maka kita mengajukan petisi ke atas, mengadu kepada Tuhan. Tuhan, saya difitnah. Engkaulah sumber kebenaran. Engkaulah Tuhan yang melihat segala sesuatu. Nyatakanlah kebenaran-Mu, nyatakanlah keadilan-Mu. Petisi mengadu kepada Tuhan. Yang ketiga, klarifikasi. Artinya kalau persoalannya adalah persoalan yang layak mendapat perhatian dan ada pihak-pihak yang layak untuk mendapatkan penjelasan, maka kita harus berupaya untuk memberikan klarifikasi kepada pihak-pihak yang patut untuk menerima penjelasan itu. Karena persoalannya persoalan yang penting dan ada orang-orang yang patut menerima penjelasan yang harus kita berikan. Klarifikasi seperlunya. Yang keempat adalah minimalisasi. Kalau persoalannya bukan persoalan yang penting, bukan persoalan yang urgent, yang genting, bahkan itu persoalan-persoalan remeh, persoalan-persoalan rendah dan murahan, sebaiknya jangan kita besar-besarkan. Justru sebaliknya, kita anggap kecil, bahkan abaikan saja. Masih banyak urusan-urusan penting di dalam hidup ini yang membutuhkan konsentrasi dan perhatian dari kita. Abaikanlah fitnah-fitnah yang rendahan itu. Kita tidak mungkin menutup mulut semua orang. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah kita mengatur telinga kita sendiri. Jangan dibesar-besarkan, minimalisasikan, bahkan abaikan kalau memang itu tidak pantas mendapat perhatian kita. Selanjutnya, langkah kelima adalah posisi. Kita harus menegaskan posisi kita. Fitnah adalah sesuatu yang jahat, yang dilontarkan oleh orang jahat. Oleh karena itu, jangan membalas fitnah itu dengan fitnah pula. Jangan membalas fitnah itu dengan fitnah yang kita lontarkan sebaliknya, karena itu akan membuat kita menjadi sama dengan pemfitnah. Tegaskan posisi. Mereka yang memfitnah adalah orang jahat. Kalau Anda dan saya yakin kita bukan orang jahat, jangan ikut memfitnah kembali. Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus 4 ayat 13, dia berkata begini, kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Tetap menjawab dengan ramah. Oleh karena apa? Oleh karena Paulus menegaskan posisinya. Dia bukan pemfitnah, dia bukan orang jahat. Oleh karena itu, sampai kapanpun dia tidak akan melakukan fitnah, apalagi menanggapi fitnah dengan fitnah. Tegaskan posisi kita. Yang terakhir, langkah yang keenam adalah edukasi. Memang di fitnah itu tidak enak. Di fitnah itu bahkan menyakitkan. Tetapi tetap kita dapat memetik hikmah. Kita dapat memetik pelajaran darinya. Edukasi. Pengalaman di fitnah yang menyakitkan itu tetap bisa membuat kita mengambil pelajaran tentang sifat dan watak dan mengenal manusia lebih baik. Tetap membuat kita lebih waspada, lebih sabar, dan lebih tabah.
tetap membuat kita lebih tahu menegaskan posisi kita dan yakin pada diri kita sendiri. Tetap tahu bahwa kita tidak perlu membalas karena kita juga tahu betapa sakitnya difitnah, dan juga memberi kepada kita pelajaran bahwa kita lebih baik mengandalkan Tuhan. Fitnah itu jahat. Oleh sebab itu, Tuhan tidak menghendaki anak-anaknya melakukan yang satu ini, fitnah. Saya selalu teringat perkataan yang baik dari mendiang salah satu ibu negara Amerika Serikat yang sangat dihormati, Eleanor Roosevelt. Beliau pernah berkata begini, "Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people." Orang dengan pikiran-pikiran besar membicarakan gagasan, ide-ide. Orang dengan pikiran rata-rata membicarakan peristiwa demi peristiwa. Orang kebanyakan. Tapi orang-orang dengan pikiran yang sempit dan picik membicarakan orang lain. Discuss people. Gosip tentang orang lain dan akhirnya menjadi fitnah. Nah, panggilan kita menjadi seperti apa? Mari kita belajar untuk menjadi orang-orang dengan pikiran-pikiran besar, pikiran-pikiran yang luhur, mulia, memikirkan gagasan-gagasan yang luhur, bukan membicarakan orang, apalagi memfitnah. Sehingga dengan demikian, kita layak disebut sebagai orang yang beribadah karena kita tidak menyebarkan fitnah dengan lidah kita. Ya Tuhan, di dunia yang bertebaran ucapan liar ini, kami banyak bersentuhan dengan sengatnya, mengalami sakitnya hujat dan pedihnya fitnah. Walau ingin rasanya, kami tak mungkin membungkam semua mulut orang-orang usil dan jahat. Mampukan kami Tuhan untuk mengolah pendengaran kami sendiri. Berilah kami hikmat untuk menanggapi, ketenangan untuk menghadapi, kesadaran untuk tidak membalasnya dengan cara serupa, sebab kami memang bukan mereka. Kami anak-anak Bapa di surga. Kami diberi anugerah lidah untuk memuliakan nama-Mu, untuk membangun jembatan komunikasi, untuk mencipta relasi, untuk membangun prestasi, untuk berekspresi diri secara sehat, untuk menebar kebaikan, berbagi informasi yang bermanfaat, untuk menjalin ikatan persahabatan yang bermartabat, dan untuk menyalurkan berkat-berkat yang kami terima dari-Mu. Tuhan, berjagalah di pintu bibir kami, agar ucapan-ucapan kami memancarkan hikmat-Mu. Amin.